Shalom semuanya, selamat datang kembali pada mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Saat ini adalah pertemuan keempat, di mana kita akan membahas tentang hakikat pendidikan. Mana materinya adalah yang pertama pengertian pendidikan, yang kedua pengertian pendidikan dalam arti luas, arti sempit, serta arti alternatif dan luas terbatas, dan yang ketiga pengertian ilmu pendidikan. Masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Secara bahasa, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, pedagogi, yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan. Pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan pedagogos. Dalam bahasa Romawi, pendidikan diistilahkan sebagai educate, yang mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan to educate, yang memperbaiki moral dan melatih intelektual menurut Muhajir tahun 2020. Banyak pendapat yang berlainan tentang pendidikan. Walaupun demikian, pendidikan berjalan terus tanpa menunggu keseragaman arti. Materi yang kedua yaitu pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan di sini ada tiga, yaitu pendidikan dalam arti luas, pendidikan dalam arti sempit, dan pengertian alternatif dan luas terbatas. Pengertian dalam arti luas yaitu pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup. Pendidikan dalam arti sempit adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan oleh sekolah terhadap anak yang bersekolah agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Pendidikan dalam pengertian alternatif dan luas terbatas, pengertian adalah usaha sadar yang dilakukan masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat pada masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal di sekolah dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup, bertujuan untuk mengoptimalisasi kemampuan individu. Selanjutnya kita akan membahas ketiga pengertian pendidikan ini. Pengertian pendidikan dalam arti luas memiliki kekhususan seperti berikut ini. Dalam lingkungan pendidikannya, pendidikan berlangsung dalam segala lingkungan baik yang khusus diciptakan untuk kepentingan pendidikan maupun yang ada dengan sendirinya. Untuk masa pendidikannya, pendidikan berlangsung seumur hidup di setiap saat selama ada pengaruh lingkungan. Bentuk kegiatan pendidikan terentang dari bentuk-bentuk yang misterius atau tak sengaja sampai yang terprogram. Pendidikan berbentuk segala macam pengalaman belajar dalam hidup. Pendidikan berlangsung dalam berbagai bentuk, pola, dan lembaga. Pendidikan dapat terjadi sembarang, kapan, dan dimanapun dalam hidup. Pendidikan lebih berorientasi pada peserta didik. Sedangkan tujuan dalam pendidikan dalam arti luas, tujuan pendidikan terkandung dalam setiap pengalaman belajar, tidak ditentukan dari luar. Tujuan pendidikan adalah pertumbuhan. Tujuan pendidikan tidak terbatas. Tujuan pendidikan adalah sama dengan tujuan hidup. Selanjutnya komponen-komponen dalam pengertian pendidikan dalam arti sempit. Dalam lingkungan pendidikan, pendidikan berlangsung dalam lingkungan pendidikan yang diciptakan khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Secara teknis, pendidikan berlangsung di kelas. Bentuk kegiatan, isi pendidikan tersusun secara terprogram dalam bentuk kurikulum. Kegiatan pendidikan lebih berorientasi pada kegiatan guru dan siswa-siswi, sehingga guru mempunyai peran yang sentral dan menentukan. Kegiatan pendidikan terjadwal dan materinya pun tertentu. Masa pendidikan berlangsung dalam waktu terbatas yaitu untuk anak-anak dan remaja. Tujuan pendidikan ditentukan oleh pihak luar. Tujuan pendidikan terbatas pada kemampuan tertentu. Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan hidup.
Dan yang terakhir yaitu komponen pendidikan dalam pengertian alternatif dan luas terbatas. Lingkungan pendidikan, pendidikan berlangsung dalam sebagian lingkungan hidup. Pendidikan tidak berlangsung dalam lingkungan yang alami. Pendidikan hanya berlangsung dalam lingkungan hidup kultural. Bentuk kegiatan, pendidikan dapat berbentuk formal, informal, dan non-formal. Kegiatan pendidikan bisa berupa bimbingan, pengajaran, atau latihan pendidikan selalu merupakan usaha yang direncanakan. Tujuan Tujuan pendidikan merupakan perpaduan tujuan-tujuan yang bersifat pengembangan kemampuan-kemampuan individu secara optimal dengan tujuan-tujuan yang bersifat sosial untuk dapat memainkan perannya sebagai warga dalam berbagai lingkungan dan kelompok sosial. Masa pendidikan, pendidikan berlangsung seumur hidup, yang kegiatan-kegiatannya tidak berlangsung sembarang tetapi pada waktu tertentu. Kita masuk pada materi ketiga yaitu pengertian ilmu pendidikan. Pakar pendidikan memiliki pandangan yang berbeda tentang pengertian ilmu pendidikan. Perbedaan pendapat itu disebabkan karena sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, Charter berpendapat bahwa ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar dan juga mengajukan instrumen secara saksama dalam mengajukan hipotesis-hipotesis pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk eksperimen. Driyarkara, ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah, yakni pemikiran yang bersifat kritis, memiliki metode, dan tersusun secara sistematis tentang pendidikan. Kritis artinya menerima pengetahuan atas dasar analisis dan pemahaman serta argumen yang kuat. Memiliki metode berarti dalam proses berpikir dan menyelidiki, orang menggunakan cara atau teknik tertentu. Sistematis berarti dalam suatu proses, pemikir ilmiah dijiwai oleh ide yang menyeluruh dan menyatukan, sehingga pikiran-pikiran dan pendapatnya tidak hanya berhubungan, namun juga merupakan satu kesatuan. Bernadette mengungkapkan bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Langeveld, pedagogi atau ilmu mendidik adalah suatu ilmu yang bukan hanya menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya bertindak. Objek ilmu pendidikan adalah proses-proses situasi pendidikan. Brojonegoro menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan. Dalam arti yang luas, pedagogi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktik pendidikan. Ilmu pendidikan dapat dikelompokkan sebagai ilmu normatif, ilmu teoritis, dan ilmu praktis. Sebagai ilmu normatif, ia sebagai norma agama, filsafat atau pandangan hidup, dan norma masyarakat atau negara. Ilmu teoritis, teori pendidikan Kristen, teori pendidikan nativisme, teori empirisme, teori konvergensi, dan teori konstruktivisme. Ilmu praktis, pendidikan tidak sekedar mencari pengetahuan tetapi harus diwujudkan dalam bentuk praktik. Sebagai tugas mandiri, kalian perlu untuk mendefinisikan maksud dari ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif dan ilmu teoritis dalam setiap komponen-komponennya. Sekianlah materi pada pertemuan ini. Tugas tambahan yang perlu dikerjakan selain tugas yang sudah saya sampaikan di atas adalah 1. Jelaskan hakikat pendidikan. 2. Jelaskan pengertian ilmu pendidikan. 3. Berikan beberapa contoh kegiatan yang termasuk pendidikan. Sekian materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Shalom.